orang. Kemudian apa syarat? Udah ini ya? Belum. Udah yang track belum. Syaratnya la tasihul udhi, tanggung nih kita ngasih syarat kurban. Syarat kurban la tasihu illa an takuna min ibilin. Kurban tidak sah kecuali kalau unta dan sebangsanya, au baqarin atau juga sapi dan sebangsanya, au ghanamin atau juga kambing dan sebangsanya. Jadi ibil, unta, kan unta ada macam-macam tuh. Ada unta yang 1 punuk, ada unta yang 2 punuk, ada unta macam-macam tuh jenisnya. Jadi yang selama unta boleh. Yang kedua sapi, semua jenis sapi boleh jadi kurban. Sah, yang penting masih sebangsa sapi. Banteng boleh tuh. Kalau ada yang mau megangin tuh. Boleh, itu masih sebangsa sapi. Kebo yang kita bilang, kita kan bedain kebo sama sapi, sama aja. Yang tidak boleh itu disebutkan oleh Imam Asy-Syirbini al-jamusul wahsyi. Jamus wahsyi itu kalau Indonesia terjemahnya bison. Tahu gak bison? Ya, dia kan modelan sapi kan gitu. Cuman dia buas kan gitu. Itu yang tidak boleh dijadikan hewan-hewan kurban. Nah, kambing semuanya kambing. Dari mulai kambing Jawa, apalagi sih kambing di Indonesia banyak banget. Kambing Etawa gitu, kambing Enangis kan gitu. Dia tadi Etawa Enangis, kambing Bandot, kambing apalagi, macam-macam lah. Pokoknya semua jenis kambing itu boleh jadi sembelihan. Nah, syaratnya 3 hewan itu sudah memenuhi umur. Kata Nabi Muhammad, la tadzbahu illa musinnah. Jangan sembelih kecuali yang hewan yang musinnah, sudah sampai umurnya. Berapa musinnahnya unta? Unta musinnahnya itu 5 tahun. Jadi kalau belum 5 tahun nggak boleh sembelih unta. Sapi, kalau sapi 2 tahun. Jadi udah 2 tahun mentok 2 tahun, masuk ke 3 tahun baru boleh. Jadi kalau sapi masih 1 tahun atau masih jalan mau ke 2 tahun belum boleh. Jadi harus 2 tahun dulu, bawa jalan ke 3 tahun tuh yang baru musinnahnya sapi begitu. Nah, musinnahnya kambing itu yang jadi perdebatan. Kata sebahagian ulama di dalam mazhab Syafi'i juga perdebatan. Kambing itu musinnahnya sebahagian mengatakan 2 tahun sama kayak sapi. Jadi 2 tahun masuk 3 tahun. Gitu. Orang Indonesia rada nggak suka tuh, karena 2 tahun tuh udah alot banget itu, kan ya. Biasanya orang Indonesia suka yang muda kan, gitu. Tapi sebagian ulama menyebut musinnah kambing itu 1 tahun. Jadi untuk memudahkan biar orang-orang bisa pada kurban, pendapat 1 tahun nih bagus nih, buat kita pakai supaya orang mau kurban enak nyarinya. Dan yang kayak gini jangan nanya sama pedagang. Pedagang tuh gak ngerti umur, yang penting dagangannya laku gitu. Jangan nanya. Pokoknya ini udah cukup umur nih. Udah cukup ini kan. Nah orang dagang mau dibagus-bagusin kan ya. Kalau berani sumpah bersumpah dia demi Allah kan gitu. Kan ya. Jadi yang namanya kayak gini belajarnya di majelis taklim, jangan nanya di tukang kambing. Tukang kambing penting dagangannya laku. Tuh kambing dari Jawa berapa aja umurnya taruh di situ, yang penting laku kan gitu. Kambing ya umur 6 bulan. 6 bulan dipajang di situ. Kan jadi itu namanya kambing. Jadi antara 1 tahun atau 2 tahun. Jadi pendapat yang bilang 1 tahun tuh bagus, memudahkan. Illa ayyasura alaikum, kata Nabi Muhammad, kalau emang sulit nyari yang 5 tahun unta, 2 tahun sapi, 1 tahun kambing, atau emang duitnya kurang cukup, fatadbahu jaz'atan minadh-dhani, maka sembelihlah jaz'ah daripada ad-dha'n. Dha'n itu kambing domba. Yang tadi kita bilang kambing bandot, tapi yang jaz'ah. Jaz'ah itu bahasa kitanya anak puber, itu namanya jaz'ah gitu. Jadi kambing itu domba belum tua amat tapi udah lenje tuh gitu. Itu umur berapa Ustaz? Itu domba itu setengahnya kambing. Domba umurnya setengahnya kambing. Kalau kita pakai pendapat kambing minimal 1 tahun, berarti domba minimal 6 bulan gitu.
Kalau kita memakai pendapat kambing 2 tahun, berarti dombanya yang satu tahun. Tadi kita bilang pendapat yang memudahkan kita, kambing minimal 1 tahun, jadi domba kita pilih yang sudah 6 bulan masuk ke 1 tahun. Itu namanya jaz'ah minadh-dha'ni, begitu. Itu syaratnya. Lalu syaratnya apa lagi selain umur? Syaratnya dia terbebas dari aib. Aibnya apa? Ada 4 aib yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kagak boleh ada di kambing, di hewan kurban. Pertama, aibnya al-aura'ul bayyinu auruha, wal maridhatul bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu arjuha, wal ajfa'ul lati la tunqi. Pertama, aura'ul bayyin auruha, yaitu buta sebelah, gitu. Jadi kalau matanya kan sering ya, karena kan kambing ke Jakarta tuh dari Jawa naik truk gitu, kadang ketendang-tendang sama temannya sendiri dia, gitu, ketendang sama temannya sendiri, atau gajulukan atau kinyeng, jadi nyampenya pincang begitu. Jadi yang pertama aura, buta sebelah. Kalau buta dua-duanya ya lebih-lebih lagi betul duanya. Buta sebelah aja nggak boleh, apalagi duanya gitu. Kemudian yang kedua, punya penyakit, al-maridhatul bayyinu maraduha, punya penyakit yang sakitnya mempengaruhi dagingnya, jadi dagingnya jadi berkurang begitu. Yang ketiga, jadi kambingnya tuh matanya sehat, kakinya bisa jalan, cuman ngerem aja kambing gitu tuh. Kan nih lagi sakit itu, nggak mau berteman sama orang gitu. Lagi kalau anak sekarang lagi mental shock bahasanya gitu. Gitu. Dia mentalnya tuh kena mental tuh, jauh-jauh dari Jawa pulang sini dia nggak kenal siapa-siapa gitu tuh. Itu punya penyakit tuh. Yang ketiga al-arja, arja itu pincang sebelah. Jadi kalau pincang dua-duanya apa empat-empatnya ya lebih haram lagi. Jadi pincang sebelah. Yang keempat al-ajfa, al-ajfa tuh kurus. Jadi walaupun mungkin matanya sehat nggak ada penyakit tapi kurus gitu. Nah, itu juga sama al-ajfa. Jadi yang kalau kita pegang tuh di atas pantatnya tuh itu udah kita udah megang tulang gitu. Udah nggak megang daging lagi tuh kambing. Kan ya. Pokoknya kurus. Ah itu yang enggak, itu 4. Dan kata ulama Syafi'i bukan cuma 4, karena 4 ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, tapi secara umum segala penyakit yang mempengaruhi keutuhan daging kambing. Umuran kayak gini nih kambing mestinya segini. Tapi ternyata dadanya misalnya istilahnya korengan misalnya begitu. Dadanya korengan. Gara-gara korengan itu kan dagingnya jadi berkurang. Kan ya? Itu yang juga sama mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Jadi dia harus terbebas dari cacat.